sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? DPR RI mengesahkan Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 melalui rapat paripurna di Senayan. Sebelumnya, Thomas Djiwandono dinyatakan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 11 DPR. Usai disahkan, Thomas berjanji akan menjaga independensi Bank Indonesia serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Pada seluruh anggota, tapi sudah kita... Kekosongan kursi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas menghembuskan isu reshuffle. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro bilang, reshuffle kemungkinan besar bisa merembet ke pos-pos menteri lain. Tak hanya itu, kata Agung, hasil lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri juga bisa menjadi salah satu faktor reshuffle. Pertama, reshuffle sangat mungkin terjadi dalam konteks yang luas, artinya bukan hanya sebatas posisi Wamenku saja yang digantikan oleh orang baru, tapi juga posisi-posisi lainnya. Yang kedua, reshuffle menjadi sifat yang terbatas, artinya hanya posisi Wamenku saja yang diganti, sementara posisi yang lain aman. Tapi dua kemungkinan ini akan bertambah ketika Presiden menginginkan perubahan drastis menimbang geopolitik dan geostrategis yang begitu rentan terjadi akhir-akhir ini. Apalagi kita tahu Presiden baru saja pulang dari lawatan ke beberapa negara Eropa dan melihat langsung bagaimana dinamika politik di sana. Salah satu nama yang disebut-sebut bakal direshuffle adalah Menteri Luar Negeri Sugiono. Isu ini pun ditanggapi Sugiono yang mengaku belum mendengar informasi soal perombakan kabinet. Saya aja baru dengar dari sampean. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi, masih tugaskan di kementerian lain, itu gimana? Pak. Isu reshuffle turut ditanggapi Partai Golkar. Partai pimpinan Bahlil Lahadalia tersebut berharap jatahnya tidak dikurangi, meski keputusan akhir tetap diserahkan ke Presiden. Kalau reshuffle itu yang tahu cuma Presiden sama Tuhan. Jadi jangan tanya kami. Sampai detik terakhir juga pasti nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap nambah. Ya, kalau Golkar sih maunya yang terbaik lah, karena Golkar punya stok kader yang mumpuni. Ditambah apalagi lebih bagus gitu loh. Jangan dikurangin gitu loh. Tapi kalau soal reshuffle ya itu haknya Presiden. Lalu apakah reshuffle kabinet akan benar terjadi? Siapa yang bakal masuk atau bahkan tersingkir dalam lingkaran pembantu Presiden? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, DPR resmi mengesahkan Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Itu artinya kursi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono kosong. Seiring dengan itu pun muncul pula isu perombakan alias reshuffle kabinet. Lalu pertanyaannya, benarkah kursi Wakil Menteri Keuangan yang kosong ini bakal jadi momentum Prabowo untuk merombak posisi para pembantunya? Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji, kemudian ada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Pareira, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik tadi dengan pernyataan Bung Melkias Markus Mekeng yang mengatakan bahwa ya kalau Partai Golkar kalau bisa ditambah jangan dikurang. Nah ini bagaimana nih? Apakah memang sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya begitu ya untuk kalau memang diminta untuk mengisi salah satu posisi menteri atau kemudian ya jangan dikurangi? Ya, kita sebenarnya tidak dalam posisi mempersiapkan untuk kepentingan reshuffle ya. Karena reshuffle-nya sendiri kita sampai saat ini belum ada kabar ke kami belum ada kabar. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono tadi itu. Kita juga belum ada kabar tentang reshuffle. Jadi kami tidak mempersiapkan apa-apa sebenarnya. Bahwa kemudian ada wamen yang kosong. Ya, wamen yang kosong itu belum tentu merupakan indikasi adanya reshuffle. Kapan hari juga ada wamen yang kosong, misalkan karena nol kena masalah. Tapi itu tidak menjadi penyebab reshuffle. Kami meyakini reshuffle atau tidak reshuffle ya tergantung apakah presiden membutuhkan perubahan terhadap komposisi kabinet apa tidak. Sifat reshuffle kan juga banyak. Sifat reshuffle itu bisa mengganti, bisa menggeser, bisa memperkecil, bisa memperluas dan sebagainya. Jadi kami dalam posisi yang standby saja. Kami tidak menyiapkan diri, tapi kami juga tidak melakukan sesuatu gerakan tambahan untuk kepentingan reshuffle ini karena reshuffle-nya sendiri kami belum mendengar secara resmi. Oke, karena belum mendengar secara resmi tapi posisinya standby saja begitu ya. Tapi ya kalau bisa jangan dikurangi ya kalau dari Partai Golkar sesuai dengan pernyataan Bung Melkias begitu ya Pak Sarmuji. Ya kader kita banyak dan kita saat ini menjadi penyangga utama di jajaran kabinet ya. Di parlemen kita juga merupakan kursi terbanyak dari seluruh koalisi yang ada. Kader memang banyak kita kalau kader. Oke, saya ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pasti sudah melihat soal posisi Wakil Menteri Keuangan yang kemudian saat ini kosong, begitu ada potensi menggeser, mengganti atau mengisi. Nah, untuk di PDI Perjuangan, sudah ada pembahasankah di internal soal ini? Bukan Ras? Ya, Adisti, kalau di PDI Perjuangan, ya terus terang kalau saya lihat lebih jujur kita lebih memperhatikan isu-isu ya kalau berkaitan dengan ini untuk isu yang ya karena presiden baru pulang dari luar negeri, presiden menyampaikan pidato yang menarik di Davos berkaitan dengan ya Prabowonomics ya. Saya kira itu lebih ya buat PDI Perjuangan itu lebih menarik untuk dilihat kenapa rakyat menunggu perubahan-perubahan perbaikan-perbaikan ekonomi di kita sehingga ini berjalan situasi ekonomi kita, investasi kita bisa berjalan lebih baik gitu. Apalagi dengan pergantian menteri ini ya tentu posisi ya pos menteri dan deputi Wakil Menteri dan Deputi Bank Indonesia ini kita harapkan ini akan menjadi lebih baik untuk rakyat gitu. Itu jauh lebih menarik ketimbang posisi-posisi menteri atau siapa yang menggantikan siapa karena ya itu isu elitis gitu. Isu yang tertarik itu ya partai politik atau elit-elit politik gitu. Kalau PDI Perjuangan lebih tertarik dengan isu untuk kepentingan rakyat. Juga kemudian ya sekarang bencana yang masih juga harus penanganan yang continue. Nah itu menjadi perhatian dan menjadi pembahasan PDI Perjuangan. Kalau soal reshuffle itu ya wilayah wewenang presiden untuk mengganti atau tidak mengganti karena juga wakil menteri itu udah banyak juga gitu. Kalau di Kementerian Keuangan kan ada 2 kalau tidak salah wakil menteri ya mungkin bisa menangani tugas yang bersamaan. Oke, kenapa saya tanyakan ini karena memang PDI Perjuangan mau tidak mau pasti akan dibawa-bawa begitu kalau soal ada isu reshuffle kabinet ini begitu ya. Karena apa? Karena gini, kalau nantinya ditawari mau nggak? Itu kan yang jadi pertanyaan pasti kalau diajak mau nggak PDI Perjuangan?
Yang bawa-bawa itu kan Adisti gitu. Kalau presiden, saya kira presiden sudah tahu gitu bahwa PDI Perjuangan itu partai yang menjaga keseimbangan hubungan, terus kemudian ada di luar pemerintahan, itu presiden udah tahu gitu. Oke, nah ini saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini kalau kita lihat ya kan ada beberapa nama yang kemudian santer untuk adanya perombakan kabinet. Walaupun kita tahu soal reshuffle kabinet ini memang sepenuhnya hak prerogatif presiden. Nah, kenapa PDI Perjuangan selalu dibawa-bawa begitu dalam tanda kutip? Pasti kan ada pertanyaan kalau diajak mau atau enggak. Nah, bagaimana dari sisi politik Anda melihat ini soal adanya reshuffle wacana reshuffle kabinet setelah Thomas Djiwandono ini terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia? Iya, kalau menurut saya satu sangat spekulatif ini memang, yang karena selain posisi Wamenkyu kan juga ada posisi Menteri BUMN yang masih kosong gitu kan, masih cuma PLT gitu kan. Jadi dan sejak bulan Oktober terakhir Pak Prabowo melakukan reshuffle, tidak ada tanda-tanda bahwa Kementerian BUMN akan diisi lagi gitu. Jadi memang ini sangat, ya itu hak prerogatif presiden untuk mengukur dan kemudian menilai apakah posisi-posisi tersebut memang perlu diisi atau tidak gitu kan. Dan kalau dilihat dari pola reshuffle-nya Pak Prabowo itu benar-benar ya agak susah ditebak gitu. Yang pertama, reshuffle pertama di Kemendikti-Saintek gitu kan, karena itu ada pegawai Kemendikti-Saintek yang demonstrasi dan itu benar-benar soal kinerja lah. Lalu 2 reshuffle di September kan relatif lebih karena angin politik berubah setelah ada demonstrasi akhir Agustus September gitu kan. Lalu Oktober ini kan ada reshuffle yang menurut saya juga tujuannya penguatan politik selain juga kinerja gitu. Jadi antara penguatan politik dan kinerja ini 2 pola yang selama ini dipakai oleh Pak Prabowo. Nah, apakah nanti akan ada reshuffle dan reshuffle-nya karena apa? Menurut saya pilihan-pilihannya kalau soal kinerja tampaknya kok enggak ya gitu. Atau mungkin ya ada sebagian soal kinerja, ada sebagian soal politik. Karena harusnya kalau lebih menyasar ke kinerja, bencana Sumatera kemarin bisa jadi alasan yang baik untuk reshuffle kan gitu. Nah itu dia yang saya mau tanyakan, karena kalau soal membahas soal penguatan politik dan juga kinerja, kemarin kita lihat soal bencana Sumatera, soal isu lingkungan, kehutanan, termasuk juga soal bagaimana kondisi geopolitik kita begitu ya, geopolitik di luar begitu. Dari sisi kinerja dulu lah. Memang ini spekulatif, tapi menurut Anda, dari analisa Anda, apakah dari ini nanti kalau memang reshuffle memang benar-benar terjadi, apakah memang ada unsur lebih merujuk ke penguatan politik ataukah memang karena kinerja? Ya, menurut saya dua-duanya bisa dipakai, Mbak. Kalau Pak Prabowo mau menjawab pertanyaan publik ya, dan ini kan soal opini publik, soal approval lah istilahnya terhadap presiden kan. Pak Prabowo sudah melakukan beberapa hal, mengklaim bahwa penanganan bencana di Sumatera sudah baik. Nah ini kan butuh penguatan dan terutama soal kinerja. Lalu soal Pak Prabowo bergabung dengan Board of Peace yang ternyata opini publik di dalam negeri nggak terlalu positif dan menggairahkan, mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Tentu ini juga akan jadi pertimbangan gitu kan. Lalu kemudian penguatan politik lainnya adalah ya mungkin kan 2026 ini tahun untuk konsolidasi yang mungkin lebih santai gitu, karena 2027 semua mesin harus dipanaskan demi 2029 gitu kan. Jadi dalam iklim politik yang santai ini Pak Prabowo punya golden hour lah mungkin kira-kira untuk kemudian menaikkan approval dia gitu kan di mata publik yang akhirnya juga ke elektabilitas dan juga menjaga konsolidasi dengan partai-partai pendukung dia dan juga partai yang penyeimbang tadi Pak Andreas kan gitu. Itu juga perlu komunikasi yang intens dan juga perlu ada treatment khusus kan gitu. Dan menurut saya 2026 jadi penting karena itu, Mbak. Kenapa isu reshuffle sekarang mencuat? Karena
ya iklim politiknya sedang begitu gitu. 2027 udah mulai panas-panasan lagi masalahnya gitu. Oke, saya tertarik dengan kalimat Anda tahun konsolidasi begitu, baik itu untuk konsolidasi keluar begitu ya, untuk internasional maupun ke dalam, termasuk juga soal PDI Perjuangan untuk kemudian bisa merangkul kembali. Nah, bagaimana Anda melihat ini, kemungkinan ini, potensi ini, adakah ke arah sana? Ya, kalau pertanyaan Mbak Adisti apakah PDIP mungkin dimasukkan ke kabinet, ya sangat mungkin-mungkin aja gitu kan. Tapi menurut saya masih terlalu pagi kalau 2026 ya. Mungkin nanti 2027 ketika udah mulai panas, sudah mulai semuanya menunjukkan mesinnya, nah itu kemungkinan ada alasan yang cukup untuk kemudian apakah Pak Prabowo kemudian memasukkan PDIP ke dalam partai pendukungnya atau tidak kan gitu, atau PDIP justru nolak kan gitu. Menurut saya tahun ini masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang itu. Kita tunggu akhir tahun ini atau 2027 lah, mungkin akan lebih kelihatan gitu Mbak. Oke, bagaimana tanggapan Anda Bung Andreas Hugo terkait dengan prediksi ini 2026 ya paling akhir, kemudian 2027 baru ada potensi atau kemungkinan ke arah sana. Bagaimana? Ke arah mana, Adisti? Ya, untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan dan menempati posisi ajakan-ajakan pemerintahan. Ya, saya juga jadi pengamat di sini ya, Pak Adisti. Dalam arti memberikan tanggapan terhadap pengamat ini, Mas Kunto. Ya, kalau dari amatan saya, konfigurasi politik Pak Prabowo sudah kuat gitu. Jadi ya sudah cukup kuat dalam arti ya dukungan kan sudah sangat kuat gitu. Sehingga ya saya kira Pak Prabowo juga pasti tidak memikirkan untuk ya PDI Perjuangan itu bergabung, karena PDI Perjuangan juga sebagai partai penyeimbang yang berada di luar memberikan pandangan-pandangan second opinion ya. Itu juga baik untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Kalau semua orang setuju, ada yang mengatakan kamu setuju tapi hati-hati ya dengan situasi seperti ini, dengan peta geopolitik yang ya perlu kita menjaga hubungan luar negeri yang bebas aktif, politik luar negeri yang bebas aktif, menjaga keseimbangan hubungan antara negara-negara, terutama negara-negara besar. Nah itu kan bagus gitu. Ketimbang semua mengatakan ya, tapi faktanya kan tidak sebaik apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan ya itu gitu kan. Nah itu berbahaya justru untuk kekuasaan gitu. Makanya ya seharusnya keberadaan PDI Perjuangan di luar itu juga dihargai nilainya sama dengan memberikan dukungan dalam arti yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara ya dalam pemerintahan Pak Prabowo ini gitu. Nah itu yang saya kira lebih penting untuk didiskusikan ketimbang bicara soal konfigurasi ya sekedar memberikan dukungan-dukungan formal gitu di dalam kekuasaan itu. Oke, kalau menurut Bung Andreas Hugo ya konfigurasi politik di pemerintahan ini sudah cukup kuat dengan koalisi pemerintah ya, partai politik begitu, ada Golkar, kemudian ada Demokrat dan juga beberapa partai politik lainnya. Nah, tapi kalau saya mau bertanya pula ke Mas Kunto, soal partai politik yang memang sudah dalam tanda kutip kuat begitu ya, Golkar salah satunya, bahkan secara terang-terangan kalau bisa ditambah jangan jatahnya dikurangi begitu, seperti pernyataan Bung Melkias. Nah, bagaimana Anda melihat ini merupakan salah satu sinyal dari Partai Golkar yang kemudian ya sudahlah konfigurasi ini sudah kuat, tetap harus ada partai penyeimbang di luar pemerintahan? Ya, menurut saya ya tone dari Golkar pasti kepentingan dia kan pasti jelas ya Mbak ya. Golkar tidak ingin kursinya di kementerian dikurangi gitu, kalau bisa ditambah, dan itu menurut saya posisi yang jelas gitu kan, rasional, pragmatis gitu kan, dan memang Golkar dari awal kan sudah paling tidak sudah memberikan dukungannya tanpa reserve ke Pak Prabowo gitu. Bahkan pembicaraan soal 2029 sudah sempat dicuatkan dalam beberapa forum oleh Ketum Golkar sendiri atau beberapa petinggi Golkar gitu. Jadi menurut saya
pilihannya memang Golkar ya udah all in ke Pak Prabowo kalau menurut saya gitu. Jadi ya jelas Golkar akan menuntut jangan jangan dikurangi dong. Kalau dikurangi kan itu dihukum. Kita kan nggak salah gitu. Itu yang menurut saya sangat sangat rasional sih. Oke, termasuk juga soal elit partai politik yang kemudian dalam tanda kutip ya posisinya saat ini standby begitu ketika memang ada kebutuhan untuk reshuffle, tentu kader terbaiknya lah yang kemudian disediakan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Kalau dari kacamata Anda, prediksi Anda dari sisi politik dan kinerja pastinya, kira-kira ada berapa posisi atau beberapa nama yang kemudian akan di-reshuffle? 3, 4, atau 5? Wah, terus terang saya nggak berani untuk berspekulasi itu. Kalau soal angka dan siapa, tentu itu hak prerogatif presiden, sekali lagi. Tapi kalau tadi ada rumor, ada isu, ada bursa, tentu itu kan saya setuju dengan Bung Andreas bahwa ini isu elit sebenarnya, bukan isu publik kan gitu. Bagi publik kan kepentingannya bukan siapa dan berapa orang menteri yang direshuffle gitu kan. Tapi misalnya kejelasan soal oke, setelah join board of peace Indonesia mau ngapain kan gitu. Atau oke, ini bencana di Sumatera terutama Aceh bagaimana penanganannya kan gitu. Oke, kalau Pak Prabowo bilang swasembada pangan, kenapa harga beras masih mahal kan gitu. Itu menurut saya isu publik gitu. Publik tentu nggak terlalu peduli ya soal siapa yang jadi menteri dari partai mana, berapa yang akan di-reshuffle. Tapi kalau reshuffle itu kemudian membuka harapan publik, membuat publik lebih optimis, ya itu tentu berpengaruh gitu kan. Dan tadi isu-isu tadi menurut saya isu-isu yang juga jadi penting bagi publik. Kenapa? Karena ya ada di perbincangan publik, ada di penilaian publik, ada di sosial media, ada di media, sehingga ekspektasi publik itu yang menurut saya harus dijawab oleh pemerintahan Prabowo. Oke, menarik juga ketika adanya reshuffle ini tentu yang menjadi menarik adalah ketika memang nanti harapan publik dengan kinerja dari para menteri di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran tentu saja diharapkan kinerjanya semakin meningkat begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya Mas Kunto, Pak Prabowo ini kan rajin lah dalam tanda kutip ya keluar negeri untuk bisa berdiplomasi begitu, untuk mengadakan kerjasama bilateral dan segala macam. Nah, dilihat secara politik, apakah kemudian ini juga jadi tanda-tanda reshuffle kabinet pada posisi tertentu? Ya, kalau pertanyaan Mbak Adisti menjurus ke Kemenlu, gitu kan, saya tafsirkan gitu aja. Ya rumornya ada, apalagi tadi sebenarnya juga nggak melulu Kementerian Luar Negeri, ada juga Kementerian Perekonomian dari segi ekonomi begitu ya. Betul. Tapi paling tidak ada kritik terhadap Menlu kita sekarang kan, dan itu secara terbuka dilontarkan oleh salah satu ex-konsulat kita yang juga punya NGO yang berkaitan dengan hubungan internasional. Nah, ini kan kritik ini juga harus dijawab gitu kan. Kalau enggak kan jadi ketidakpuasan juga di publik, itu akan jadi rumor, akan jadi isu, akan jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk menyerang Pak Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan kementerian-kementerian lain, saya pikir ya problem keuangan tentu pasti ada, tapi kita harus akui bahwa Pak Purbaya masih dalam posisinya yang di atas, di puncak, baik itu secara popularitas, baik itu secara persetujuan publik gitu kan, sehingga sudah cukup kuat nih mungkin persepsinya di Kementerian Keuangan. Jadi kalaupun nambah orang malah akan jadi bikin ribet mungkin kan gitu. Lalu di sisi soal penanganan bencana kan itu juga jadi problem besar ya, bagaimana gap antara klaim pemerintah dengan situasi di lapangan yang beredar di media sosial itu masih jadi perbincangan publik sampai hari ini gitu kan. Bagaimana Aceh yang suplai air bersihnya juga belum pulih dan segala macam. Nah, itu kan jelas ada Kementerian PU di sana, ada Kemenko PMK di sana, ada banyak lagi Mentrans dan segala macamnya yang juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, ini kan masalahnya bagaimana Pak Prabowo menilai
kementerian mana sih yang paling bertanggung jawab yang ketika itu di reshuffle akan jadi critical mass untuk kemudian bergerak untuk memperbaiki itu. Itu sih Mbak. Oke, lalu kemudian seberapa pentingkah kemudian seorang presiden bisa mendengarkan keluhan dari masyarakatnya soal taruhlah kemudian soal di bidang luar negeri begitu ya, diplomasi dan segala macam, termasuk juga soal dari segi isu lingkungan, kehutanan, bencana Sumatera kemarin, penanganan bencana. Seberapa pentingkah kemudian peran dari presiden untuk bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat untuk bisa dalam tanda kutip mengganti para pembantunya untuk bisa ke arah kinerja yang lebih baik? Ya pasti jelas penting ya Mbak ya. Yang pertama kalau dari beberapa isu itu luar negeri mungkin yang paling rendah, karena kalau kita lihat di beberapa survei, dan ini nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia bahkan Amerika Serikat, kebanyakan publik atau pemilih atau populasi atau rakyat itu tidak terlalu peduli dengan isu luar negeri. Kecuali memang ada perang, kemudian ada konflik yang tajam gitu kan. Jadi isu luar negeri itu nggak akan jadi isu utama, tapi itu akan jadi isu penting ketika terkait dengan negara kita gitu. Yang kedua, mungkin menurut saya isu bencana juga sifatnya locality gitu kan. Ada bencana di beberapa daerah, nggak nasional. Tapi kalau concernnya menjadi concern nasional, itu akan jadi isu yang sangat besar gitu. Dan isu yang terus ada dan nggak mungkin turun gitu kan. Mungkin kesalip dikit gitu, tapi terus ada ya isu ekonomi. Gitu. Ya, isu ekonomi itu akan terus ada, baik itu soal harga barang, pengangguran gitu kan, lapangan pekerjaan, itu yang menurut saya harus diadres secara benar-benar serius oleh pemerintahan Prabowo. Mungkin itu. Oke, saya terakhir ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, Golkar juga punya posisi yang kemudian cukup banyak ya dalam tanda kutip untuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran. Dari sisi ekonomi, kemudian ada beberapa posisi-posisi strategis yang kita tahu, Pak Sarmuji. Bagaimana peran Partai Golkar untuk bisa kemudian dalam tanda kutip standby saat ini posisinya untuk masih wacana reshuffle kabinet, termasuk juga soal reshuffle kabinet ya memang hak prerogatif dari presiden. Tapi kalau dari Partai Golkar sendiri? Ya, masalah reshuffle ini sebenarnya bukan hanya urusan hari ini ya. Kita mungkin bisa melihat satu persatu kinerja kementerian hari ini. Tetapi bagi seorang pemimpin, bagi seorang presiden, reshuffle itu bisa jadi urusannya adalah urusan apa yang ingin ditargetkan presiden dalam jangka setahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Antisipasi terhadap keadaan luar negeri, atau antisipasi terhadap dinamika perekonomian atau dinamika politik. Semuanya memungkinkan untuk dinilai, direview oleh presiden. Dan sebenarnya kalau mau jujur, tanpa alasan apapun presiden punya kewenangan untuk melakukan reshuffle. Karena presiden membutuhkan satu tim yang kompak yang bisa menuju dalam satu titik yang sama. Kementerian-kementerian itu kan sifatnya sektoral ya. Tetapi dia harus dipandu untuk menuju dalam satu titik yang sama. Menyatukan visi inilah yang kadang-kadang harus direview setiap secara periodik. Hasil review itu bisa menjadi alasan juga untuk melakukan reshuffle, bahwa semua kementerian harus menuju satu titik yang sama, satu visi yang sama yang diinginkan oleh presiden. Tetapi alasan apapun sah presiden untuk melakukan reshuffle jika itu memang ada reshuffle, tapi kami sendiri belum mendengar itu akan ada reshuffle. Oke, termasuk juga soal review periodik di setiap kementerian, soal kinerja ini yang kemudian menjadi kata kunci ya soal review periodik ini. Terakhir saya mau ke Bung Andreas. Bung Andreas, kalau dari saya mengatakan mitra strategis begitu ya PDI Perjuangan. Bagaimana Anda melihat ini? Jangan sampai kemudian ya memang harus ada review periodik soal masing-masing kementerian yang diisi oleh beberapa para pembantu presiden. Dari kacamata mitra strategis PDI Perjuangan, penguatan politik termasuk juga soal kinerja, soal reshuffle ini.
Ya, tadi kan kita bicara soal ya penguatan politik dalam arti dukungan itu menurut saya itu sudah sangat kuat gitu, sehingga menurut saya sih tidak perlu lagi gitu Pak Prabowo berpikir seperti itu gitu. Yang penting sekarang itu adalah kinerja gitu. Ya tadi disinggung juga oleh Mas Kunto gitu. Kemarin saya di dalam rapat ya di komisi, ya, saya sampaikan kepada Pak Mensesnek gitu bahwa rakyat sekarang menunggu Pak Prabowo intensitas kunjungan ke luar negeri itu cukup tinggi ya. Di dalam tahun kemarin maupun awal tahun ini Pak Prabowo itu ya tentu Presiden punya pertimbangan kenapa beliau harus berkunjung ke luar negeri gitu kan. Tapi buat rakyat, isu yang penting buat rakyat yang seperti apa yang Prabowo sampaikan gitu, bahwa ya dia ingin mempraktikkan di Indonesia Prabowonomics ini gitu kan. Buat rakyat ya, isu yang penting adalah bagaimana implementasi dan apa yang mereka rasakan gitu. Nah ini kan soal kinerja kan. Nah kinerja ini artinya Pak Prabowo tidak bisa sendiri gitu kan. Mungkin ya tadi seperti disampaikan oleh Mas Sarmuji, perlu tim yang kuat, tim yang kompak, orang yang memahami pemikiran dari Pak Prabowo gitu. Karena sebenarnya ya, pemerintahan ini adalah pemerintahan Pak Prabowo, bukan pemerintahan koalisi gitu. Tapi pemerintahan Pak Prabowo yang didukung oleh partai-partai yang lain gitu. Sehingga mereka harus memahami apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo gitu. Itu yang penting gitu. Ya, nah buat kami, buat PDI Perjuangan kita tunggu itu gitu. Bagaimana Pak Prabowo dengan timnya yang kompak ini menghasilkan kinerja pemerintahan yang ya untuk kepentingan rakyat merasakan soal harga tadi, soal lapangan kerja, itu isu-isu publik yang ya PDI Perjuangan concern terhadap isu-isu publik seperti itu gitu. Jadi saya kira disinilah poin positioning dari PDI Perjuangan di dalam pemerintahan ini. Dan menurut saya itu baik juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan baik juga, tapi memang seharusnya seperti itu. Ada pandangan-pandangan yang lain untuk mengingatkan. Termasuk tadi misalnya kita juga mengingatkan soal keterlibatan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Dunia yang dirancang oleh Presiden Trump gitu. Karena dengan situasi geopolitik seperti ini, saya pikir Pak Presiden perlu berpikir ulang gitu terhadap rencana itu gitu. Kenapa? Karena ya kita juga mempunyai politik luar negeri yang prinsip politik luar negeri, doktrin politik luar negeri yang kita pegang yaitu bebas aktif. Dan di dalam prinsip bebas aktif itu kalau istilahnya Bung Hatta dulu, bagaimana kita mendayung di antara karang-karang kekuatan dunia ini untuk kepentingan Indonesia gitu, bukan terjebak menjadi bagian dari salah satu blok. Itu saya kira hal yang prinsip yang perlu menjadi pegangan buat pemerintah Indonesia gitu. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Kunto. Mas Kunto, soal isu atau wacana dari reshuffle ini, apa yang kemudian dari sisi politis? 3 saja, singkat saja. Oke, ya kalau menurut saya itu 1 hak prerogatif presiden, 2 hak prerogatif presiden, 3 hak prerogatif presiden. Jadi memang itu sepenuhnya ada di presiden, walaupun kita bisa berpikir atau berspekulasi atau menganalisis soal hal-hal yang menurut kita penting buat publik dan juga buat negara, tapi mungkin presiden misalnya tadi saya setuju dengan Pak Sarmuji, ya mungkin ke depannya kemana sehingga kenapa Deputi Gubernur BI harus diganti, itu kan jelas itu ke penguatan ekonomi kan gitu. Dan mungkin sektornya tidak lagi di Kementerian Keuangan tapi di BI atau di sektor keuangan yang lain. Dan menurut saya ini ya jelas strateginya presiden yang mungkin kita nunggu transparansinya dan akuntabilitasnya. Kenapa ini dilakukan? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Mas Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Bung Andreas Hugo Parera dan juga ada Sekjen Partai Golkar Pak Sarmuji telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.